Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya, agar materi yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Senang sekali rasanya dapat berkumpul di tengah-tengah Anda sekalian. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama Ibu Laila Fauzia. Ibu adalah mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi bimbingan dan konseling. Berdirinya Ibu di sini ingin menyajikan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Yang tahu? Ya, layanan informasi adalah layanan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi tertentu, agar Anda ini terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuan informasi. Seperti itu. Dan tujuan layanan informasi adalah untuk dikuasainya informasi tertentu guna kehidupan sehari-hari dan pengembangan diri. Nah, contoh informasinya itu bisa berupa pengembangan diri, kemudian karir, hubungan pribadi sosial, kemudian ada kegiatan belajar, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian format layanan. Nah, format layanan nih bisa individu, bisa berkelompok, bisa klasikal. Nah, klasikal seperti ini di dalam kelas. Bisa juga jarak jauh, serta bisa lapangan. Kemudian asas. Nah, asas layanan informasi. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. Kemudian tekniknya, teknik layanan. Tekniknya bisa menggunakan media, mengadakan acara secara khusus, mendatangkan narasumber dari luar. Dan biasanya layanan informasi ini menggunakan model pembelajaran Student Centered Learning atau biasa disebut dengan SCL. Nah, SCL merupakan pendekatan yang dipercayai efektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Makanya layanan informasi ini pakainya SCL, model pembelajaran SCL. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan topik mengenai meningkatkan daya ingat dalam belajar. Siapa nih yang kadang-kadang lupa sama pelajaran padahal kemarin baru dipelajari dan sudah dijelaskan sama gurunya? Ya, banyak ya. Nah, apa sih daya ingat itu? Ada yang tahu nggak? Ibu beri gambaran ya. Nah, ada seorang guru mereview kepada muridnya mengenai pelajaran minggu lalu. Nah, setelah itu guru tersebut memberikan pertanyaan kepada siswa A, misalkan. Nah, siswa A ini dapat menjawab pertanyaan dari si guru tersebut karena siswa A ini ingat dengan pelajaran minggu lalu. Seperti itu. Sudah tergambar ya daya ingat itu apa? Ya.
Ya baik, sebelum kita masuk ke materi, diharapkan kelas tetap kondusif, tidak gaduh, tidak bercanda, dan menyimak apa yang Ibu sampaikan. Dan apabila ada pertanyaan, mohon disimpan dulu. Nanti kita akan bahas setelah selesai materi. Jadi kita akan diskusikan bersama ya. Baik. Nah, ini Ibu akan menampilkan slide PowerPoint. Jadi diharapkan kalian semua menyimak ya. Baik. Meningkatkan daya ingat dalam belajar. Ini topik yang akan kita bahas kali ini. Next, ada definisi daya ingat. Nah, menurut Kamus Lengkap Psikologi, daya ingat merupakan fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami kembali pengalaman masa lalu. Atau singkatnya seperti ini. Daya ingat merupakan kemampuan seseorang untuk memanggil kembali sesuatu yang telah dipelajari atau yang tersimpan di dalam otak. Seperti itu ya singkatnya. Next, berbeda lagi dengan lupa. Nah, ini lupa. Siapa nih yang kadang lupa sama pelajaran, sama PR lupa? Nah, apa sih lupa itu? Di sini ada menurut Furjatanta pada tahun 2011, lupa adalah sesuatu hal yang terjadi dalam bawah sadar dan tidak bisa dikeluarkan. Sejalan dengan itu, Sujanto juga mengemukakan pendapatnya bahwa lupa itu adalah ketika seseorang tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang telah diingat, itu seperti itu. Nah, kemudian lupa nih juga banyak ya sebabnya. Kenapa kita bisa lupa? Nah, ini sebab kelupaan menurut Dakir. Yang pertama adalah karena sakit keras sehingga otak kita terganggu, jadi kita lupa. Kemudian ada pesan yang diterima sudah sangat lama. Misalnya 10 tahun yang lalu, Ibu pernah berpesan. Kemudian 10 tahun mendatang, kita lupa. Ibu berpesan apa waktu itu? Nah, karena jangka waktu yang sangat lama, sehingga kita tidak bisa mengingatnya. Lupa. Kemudian pesan yang tidak menarik lagi. Pesan yang tidak menarik sehingga kita tidak menyimpan pesan itu. Kemudian karena tanggapan, karena banyaknya tanggapan, sehingga banyaknya tanggapan baru, tanggapan lama akhirnya terdesak. Kemudian karena situasi tertentu. Nah, karena tidur terlalu lama. Tidur terlalu lama juga bisa menyebabkan kita lupa. Next, pengertian belajar. Nah, kemampuan belajar siswa ini tentunya sangat berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajarnya. Ya. Dan belajar ini tidak hanya meliputi mata pelajaran saja. Belajar itu juga meliputi kesenangan, minat, persepsi, dan lain-lainnya. Banyak ya. Next. Nah, daya ingat serta konsentrasi dalam belajar ini sangat penting ya. Sebab apa yang kita lakukan pada masa sekarang ini sangat berpengaruh untuk masa yang akan datang. Seperti itu. Dan seseorang juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan mengingat, memahami, mendengar itu dengan cepat. Kemudian ada yang mengingat, memahami, mendengar itu dengan lambat.
ada kemampuan daya ingat dengan cepat dan lambat. Gitu. Dan kemungkinan bukan karena gangguan kesehatan saja daya ingat kita melemah atau lambat. Bisa saja daya ingat kita melambat karena otak kita jarang dilatih, tidak dilatih. Nah, lalu bagaimana Bu cara melatih otak? Nah, cara melatih otak itu bisa dengan main puzzle, main catur, main teka-teki. Nah, bisa tuh. Sekarang kan sudah canggih ya, games tuh banyak sekali di online. Nah, kalian bisa download online di situ tuh, download puzzle, download teka-teki online untuk latih otak. Kemudian next, tingkatan memori. Nah, tingkatan memorinya ada dua ya, ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Memori jangka pendek itu memori yang menyimpan informasi hanya sesaat saja. Sesaat kemudian sudah hilang, lupa. Seperti itu. Dan memori jangka pendek ini memiliki kapasitas terbatas. Berbeda halnya dengan memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini bisa juga disebut sebagai hard drive, di mana memori jangka panjang ini menyimpan pengalaman, seperti itu. Kemudian ada tahapan memori. Nah, sebelum seseorang mengingat kembali informasi, seseorang tersebut itu melewati tahapan memori. Tahapan memori itu ada 3 ya. Yang pertama, memasukkan pesan dalam ingatan. Nah, atau encoding, di mana pesan yang telah disampaikan oleh seseorang kita transformasikan ke dalam otak, seperti itu. Kemudian ada menyimpan ingatan atau storage, di mana informasi yang sudah diingat dalam memori, disimpan dalam memori, seperti itu. Ingatan yang sudah ditransformasikan ke dalam otak lalu ditahan dalam memori, seperti itu. Lalu mengeluarkan kembali, di mana seseorang itu mengakses kembali informasi yang telah tersimpan dalam memori, seperti itu. Lalu bagaimana Bu cara meningkatkan daya ingat dalam belajar? Nah, yang pertama ini ada overlearning atau belajar lebih. Belajar yang di luar batas. Maksudnya gini loh. Contohnya ada guru BK yang mengajarkan kepada muridnya baru sejarah, definisi, dan pengertian BK saja. Nah, kemudian di situ kita bisa mencari tahu BK itu ada apa saja. Nah, setelah dicari tahu, ternyata BK itu ada asasnya, ada layanannya, ada formatnya, dan lain sebagainya. Nah, itu cara kita belajar lebih. Nah, belajar yang seperti itu dapat meningkatkan daya ingat kita. Kemudian ada extra study time. Nah, extra study time ini adalah tambahan waktu belajar. Misalkan yang belajarnya hanya 1 jam ditambah dengan 30 menit. Jadi belajarnya 1 jam 30 menit. Seperti itu. Atau biasanya belajarnya cuma 2 jam. Terus nambah waktu 30 menit. Jadi belajarnya 2 jam 30 menit. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada sarapan pagi. Sarapan pagi ini sangat penting ya anak-anak, apalagi dalam belajar, supaya kita ini bisa konsentrasi dan fokus gitu. Ada pengalaman ibu waktu itu SMK
kelas 2. Waktu itu bangunnya kesiangan, jadi buru-buru gak sempat makan, gak sempat sarapan. Nah, biasanya kan kalau gak kesiangan beli makan sebelum ke sekolah. Nah, makannya itu di sekolah. Tapi karena kesiangan banget, gak sempat makan, cuma minum. Akhirnya ke sekolah perutnya kosong. Udah gitu jam pertama matematika, di situ sama sekali nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi karena perutnya lapar. Tuh. Makanya sarapan pagi ini penting sekali ya anak-anak ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita harus sarapan dulu. Itu juga dapat meningkatkan daya ingat kita loh. Kemudian ada jogging. Nah, jogging selain meningkatkan mood kita atau meningkatkan kecerdasan, jogging ini juga mencegah hilangnya ingatan. Siapa nih di sini yang suka jogging kalau weekend? Ya, banyak ya. Ada juga nih yang gak jogging ya. Ya, anak-anak sempatkan waktu weekend untuk jogging ya. Karena jogging ini bagus sekali untuk kesehatan. Dan juga jogging ini dapat mengoptimalkan otak kita. Kemudian ada melatih panca indera. Nah, melatih panca indera ini tidak hanya untuk ketajaman panca indera saja, tetapi melatih panca indera ini juga dapat meningkatkan daya ingat dalam belajar. Kemudian makan gula, makanan yang mengandung gula. Siapa nih yang di sini yang suka manis-manis? Sebenarnya boleh anak-anak makan yang manis itu boleh, tetapi tidak boleh banyak-banyak ya. Karena remaja juga banyak sekarang yang sudah mendapatkan penyakit gula. Sangat berbahaya sekali sebenarnya. Boleh, tetapi tidak boleh banyak-banyak. Karena seperti yang manis-manis tuh, permen, coklat, atau yang mengandung gula yang lainnya, itu dapat membuat kita merasa malas, merasa mager. Akhirnya kita kesulitan untuk menggunakan otak untuk berpikir. Seperti itu. Kemudian ada makanan yang mengandung antioksida nih. Yang kita tahu ya kalau antioksida ini sangat penting untuk pertahanan tubuh. Dan makanan yang mengandung antioksida ini contohnya seperti cranberry, raspberry, strawberry, blackberry, kemudian ada kismis, ada bayam. Siapa nih yang suka makan bayam? Bagus, sehat tuh makan sayur bayam. Selanjutnya menggunakan pembantu memori. Nah, sistem ini biasanya berupa objek angka ya. Nah, untuk mengingatkan daftar. Cara melatihnya itu dengan mengingat daftar. Kemudian ada mengistirahatkan otak. Jadi otak kita ini juga perlu istirahat ya anak-anak. Sempatkan menjeda atau mengistirahatkan otak ketika belajar, mengistirahatkan otak, kemudian belajar lagi, agar otak kita juga tidak capek untuk berpikir terus, seperti itu. Kemudian melakukan pelancar pengaliran darah ke otak, pada otak. Nah, ini ketika di kelas nih, kalian bisa juga dengan nanti ya istirahat itu sempatkan untuk jalan-jalan, sempatkan untuk berbaring lah, tetapi di waktu istirahat ya berbaringnya, karena itu juga membantu memperlancar aliran darah pada otak, seperti itu. Nah, materi kita setelah selesai ya.
Jadi, ada yang ingin ditanyakan? Wah, antusias sekali ya kalian dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi kesimpulannya adalah daya ingat itu adalah kemampuan seseorang untuk mengingatkan kembali apa yang telah terjadi, apa yang telah didengar, dipelajari, yang tersimpan di dalam otak, seperti itu. Nah, jadi sebelum penutupan, Ibu ingin mereview materi yang baru saja disampaikan. Apakah kalian ini mengingatnya apa enggak? Tuh, Ibu mulai mereview ya. Apa daya ingat itu? Angkat tangan kau. Ya, kamu? Benar sekali. Kemudian, apa saja sih penyebab lupa itu? Ya, kamu? Benar. Kemudian, tadi itu Ibu memberikan cara meningkatkan daya ingat itu ada berapa ya? Bisa sebutkan? Ya? Wow. Hebat ya kalian semua ini. Pintar-pintar menyimak fokus pada materi Ibu yang Ibu sampaikan ya. Karena waktunya juga sudah habis ya, Ibu mohon pamit menutup materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.